Hai, halo, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat ya, teman-teman. Masih dalam hari yang sama, dalam topik yang sama tentang game phone gitu ya, permainan dalam ponsel, dalam topik terakhir ya. Sebelumnya kita sudah membahas dengan isu-isu yang berbeda. Kali ini kita akan membahas seperti apa permainan fantasi dalam genre olahraga, komunikasi, potensi-potensi komunikasi yang bisa kita tangkap dari arena game tersebut. Lalu kemudian seperti apa penelitian yang pernah ada yang membahas tentang game tersebut dan bagaimana kemudian kita bisa memahami fenomena adanya kehadiran game dengan genre tersebut gitu. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang seperti apa sih kehadiran game sosial gitu. Nah, game dengan genre game football gitu ya, sorry, dengan genre fantasi olahraga ini pun juga bagian dari game sosial ya, di mana ada perkawinan antara game dengan sosial gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memahami dengan perspektif yang baru ketimbang sebelum-sebelumnya. Oke, saya tampilkan materinya dulu. Oke, oke. Di sebelumnya kita sudah lumayan membedah game sosial secara permukaan, apa yang dimaksud dengan game sosial, game sosial, bagaimana kemudian kasus Phil gitu ya dilihat gitu dari sisi para ahli melalui penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, jika sebelumnya dikritik gitu ya, baik yang ditujukan kepada perusahaan game yaitu si Singa, bagaimana juga pada kasus kehadiran aplikasi game dengan genre pertanyaan tersebut juga dinilai sebagai salah satu hal yang sifatnya gamifikasi gitu ya, melalui penggunaan game, konsumsi game, di dalamnya juga ada semacam komodifikasi perilaku bagaimana game-game yang ada tidak lagi menyenangkan karena di dalamnya merangsang si konsumennya untuk membuang waktu dan membuang duitnya ya, baik kemudian dalam hal ini secara sadar atau tidak sadar gitu. Nah, tapi sebetulnya di balik itu juga ada penelitian-penelitian yang memberikan perspektif positif terhadap kehadiran game ponsel gitu. Nah, jadi secara mungkin kita perlu membuka perspektif yang positif juga ya akan kehadiran game gitu ya. Terlepas bahwa dari adanya kritik-kritik sebelumnya yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa beberapa kritik gitu ya yang sifatnya substansial terhadap game-game sosial, game-game yang merujuk pada jejaring sosial gitu ya, baik yang ditujukan kepada pengembang game gitu. Nah, tapi kita juga perlu untuk mengingat akan beberapa hal ya yang sifatnya positif yang diberikan oleh si game tersebut kepada penggunanya, kepada orang-orang yang memainkannya. Nah, kemudian kita bisa mendasarkan atau bisa memberikan pemantik bagi kita untuk menafsirkan secara kritis permainan seperti itu gitu. Nah, pada studi etnografi yang dilakukan Balnafes gitu ya tentang Farmville gitu ya mencerminkan bahwa di permainan game itu mengumpulkan perasaan timbal balik dan rasa komunitas, rasa kebersamaan gitu ya. Pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan dalam konteks game tersebut juga memberikan menyediakan pengalaman yang positif gitu. Contohnya nih gitu. Nah, seperti apa ya, aktivitas seperti menanam gitu ya, menanam virtual di pertanian tetangga di seperti yang
ditawarkan gitu ya, yang tersedia di dalam game Farmville gitu ya, itu dimaknai oleh pengguna sebagai hal yang baik, ramah dan kooperatif gitu ya. Nah, dalam studi etnografi juga si peneliti menganggap bahwa hal-hal yang dilakukan dalam konteks penggunaan game tersebut itu perlu dilakukan dan ternyata penting agar bisa terkoneksi atau terhubung dengan teman gitu ya. Jadi si pengguna game ini dengan memainkan game tersebut, game sosial tersebut itu akan bisa terhubung dan terkoneksi dengan teman yang jauh gitu. Itu positifnya gitu. Lalu positif berikutnya bahwa hal-hal kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa gitu ya seperti peristiwa-peristiwa sosial yang sifatnya khusus gitu ya mikro seperti mengirim hadiah, saling bertukar hadiah, lalu bagaimana kemudian mengambil giliran dalam permainan atau mengirim pesan meskipun pesannya dalam bentuk teks yang sangat singkat seperti hai apa kabar gitu membuat sebuah menjadikan sebagai cara untuk terciptanya komunikasi yang terbuka gitu ya dan dari hai di sini dan beberapa hal-hal yang dilakukan seperti mengirim hadiah gitu kan, membantu menanam tanaman di pertanian tetangga gitu menjadi sebuah pesan ya, sebuah pesan yang tidak tertulis gitu bahwa dia ada untuk Anda gitu. Nah, si responden diperkuat gitu ya oleh responden yang mengatakan bahwa ini merupakan salah satu cara untuk bersosialisasi tapi dengan biaya komunikasi yang sangat minim begitu ya. Jadi si responden, salah satu responden mengatakan bahwa memainkan game nggak hanya sekedar game itu sendiri, tapi ini merupakan cara si pengguna untuk bersosialisasi dengan biaya komunikasi yang sangat minim gitu. Tentu komunikasinya itu dalam ruangan permainan tersebut ya dan dengan komunikasi-komunikasi yang sangat-sangat khas sesuai dengan lingkungan dari permainan tersebut gitu. Nah, dalam konteks yang lebih khusus lagi ya, khususnya pada aplikasi Cina Happy Farm gitu ya, sebuah aplikasi game sosial juga nanti Anda cek gitu ya. Ternyata dimaknai juga oleh pengguna bahwa si penggunanya juga ternyata merasa mendapatkan banyak pelajaran baru gitu ya, seperti kekhasan sosial, teknologi gitu ya, dan budaya gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu fenomena yang menarik bahwa bagaimana kita belajar mengadopsi uh, peristiwa-peristiwa sosial gitu kan. Lalu bagaimana tentang kita mengadopsi dan belajar teknologi serta budaya juga di situ itu bisa kita dapatkan melalui game dan dengan konteks yang berbeda, tidak melalui dalam bentuk edukasi, dalam bentuk formal dan segala macam, tapi juga melalui game ternyata. Nah, ini merupakan hal yang positif sebetulnya dari kehadiran game sosial. Nah, ini menjadi penghantar yang baik kemudian untuk kita memahami kasus kedua yaitu industri olahraga fantasi dalam bingkai game sosial di mobile gitu ya. Nah, saya akan mencontohkan seperti apa sih yang dimaksud dengan game ini. Oke. Oke. Nah, semoga ini jelas dan tampil dengan baik di layar Anda. Jadi ini salah satu konten yang dibuat dari 1 tahun yang lalu ya. Nah, ini masih 2021, tapi di judulnya sudah memunculkan atau menawarkan peristiwa gitu ya, bayangan World Cup 2022 gitu ya. Berarti kan itu masih akan datang gitu ya, tahun depan gitu. Nah, jadi bertanya-tanya ini maksudnya apa sih? Ya, betul. Jadi di dalam konteks game ya, dalam genre seperti serupa ini, nah genre ini kan maksudnya simulasi ya. Jadi membantu orang gitu ya yang punya minat atas
hal-hal yang berbau olahraga, terutama football gitu ya, yang suka dengan pertandingan-pertandingan, yang sangat mengikuti kompetisi-kompetisi olahraga. Dia melalui kehadiran game-game simulasi gitu ya, khususnya dalam genre football manager gitu ya. Nah, kita memampukan untuk memfantasikan, membayangkan seperti apa sih World Cup 2022 gitu ya, apapun itu dengan tim-tim yang menjadi fantasi kita. Kita bebas untuk memilih pemainnya, kita bebas untuk menghadapi siapa gitu, seolah bahwa kita mampu menciptakan peristiwa tim-tim yang ingin kita bentuk sendiri gitu ya. Jadi di sini kita dimampukan untuk menjadi seorang manajer football gitu. Oke. Nah, ini merupakan salah satu game dengan fasilitas yang sifatnya dua dimensi gitu ya. Di dalamnya ada sebuah fitur-fitur yang berisikan seperti apa sih pilihan-pilihan kita untuk memilih tim, siapa saja yang perlu kita isikan, kita pilih sebagai anggota tim kita, lalu bagaimana kemudian strategi-strategi yang bisa kita lakukan gitu untuk si tim tersebut, tim impian tersebut agar kemudian bisa berkompetisi gitu ya dengan tim bentukan oleh pengguna lain gitu ya. Dan tentunya kita akan di dalamnya ada banyak strategi-strategi tindakan-tindakan yang sifatnya fantasi gitu. Tapi secara real kita seperti ubahnya kayak seorang manajer betulan. Oke. Nah, ini menjadi kasus berikutnya, genre game sosial berikutnya yang akan kita bahas gitu ya, olahraga fantasi itu. Nah, ini banyak ya teman-teman, nanti Anda tinggal dalami, tinggal familiaritaskan seperti apa sih kemunculan game-game ini, dari kapan, untuk apa, seperti apa fitur-fitur yang ditawarkannya, keuntungan apa yang didapat, dan syarat-syarat lain, bagaimana aturan-aturan, bagaimana penggunaannya gitu. Dan kalau Anda merupakan salah satu penggunanya, nah ini menjadi salah satu kesempatan bagi Anda untuk memahami ini dari konteks komunikasi, karena ada banyak sekali ide-ide yang bisa Anda ambil dari konteks dari permainan olahraga fantasi ini. Nah, genre ini berbeda dengan sebelumnya ya, bahwa olahraga tapi fantasi. Seperti apa sih yang dimaksud dengan fantasi di sini gitu kan? Nah, jadi game sejenis ini merupakan kombinasi dari konten siaran, liga olahraga, dan waralaba, konten web resmi dan tidak resmi gitu ya. Yang terakhir merupakan aspek media partisipatif, mencakup juga fandom, media sosial, dan jejaring sosial. Jadi permainan ini itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi banyak komponen-komponen, banyak aspek-aspek yang terlibat gitu ya. Jadi ada konten siaran, ada liga, ada konten web resmi gitu ya, antara resmi atau tidak gitu ya, mencakup fandom gitu ya, si fans gitu ya, penggemar media sosial, dan tentunya jejaring sosial. Oke, nah apa sih yang menarik dari olahraga fantasi? Nah, olahraga fantasi itu adalah contoh dari jenis baru campuran dunia online dan offline gitu, yang muncul atau berangkat atau terbentuk gitu ya, karena adanya konvergensi antara penggabungan gitu ya, peleburan antara media jaringan sosial berbasis lokasi dan seluler gitu ya. Tuh, jadi bagaimana kemudian adanya konvergensi itu bisa membuat atau si penggunanya diberikan kesempatan atau dimediasi pengalamannya gitu ya, melalui game tersebut gitu ya. Nah, dalam analisa yang dibuat gitu ya oleh seorang peneliti pada tahun 2008 gitu ya, oleh Halverson gitu ya. Nah, olahraga fantasi ini teman-teman merupakan contoh dari penggemar fandom yang kompetitif gitu ya,
Nah, bagaimana si produk itu sangat berhubungan dengan penggemar gitu. Ini jadi ada keterlibatan antara fandom sebagai penggemar gitu ya. Nah kemudian olahraga fantasi ini gitu ya kan memberikan semacam kesempatan kita untuk menyediakan atau mewujudkan fantasi kita gitu ya. Bagaimana sih menjadi seorang pelatih gitu ya, bagaimana menjadi seorang manajer dari sebuah tim olahraga, khususnya sepak bola. Contoh teman saya ternyata lumayan favorit dengan jenis jenis game ini karena dia merasa bahwa dia sangat putus asa dengan si klub favoritnya MU, maka kemudian dia melakukan atau menggunakan game ini gitu ya dengan apa ya dia berharapnya bahwa MU yang dia favoritkan itu menang, maka kemudian dia lampiaskan gitu ya dengan membayangkan bahwa dia sebagai seorang pelatih gitu ya. Ande itu jadi pemain sayapnya, Ande ini sebagai strikernya, Ande saya punya pemain ini itu, maka kemudian dia wujudkan dalam permainan simulator football manager gitu ya. Nah, dan sejenisnya itu banyak sekali gitu ya. Nanti tinggal Anda cari gitu. Nah, game ini gitu ya menghasilkan atau merepresentasikan ruang media partisipatif gitu ya. Dari bagaimana kita awalnya gitu ya berlatar belakang kita mengonsumsi olahraga football gitu di televisi kabel gitu kan, bisa juga melalui YouTube secara streaming gitu ya. Nah kemudian berbaur mulus dengan interaksi sosial di sekitar permainan gitu. Nah, jadi kalau peneliti ini merupakan permainan-permainan simulasi-simulasi manajer football ini sebagai peleburan 3 bidang aktivitas gitu ya. Nah, yang pertama itu keterlibatan utama penggemar dengan game yang sebenarnya gitu ya. Bagaimana tadi teman saya itu kesel gitu ya menonton secara realitas MU yang babak belur kalah terus gitu ya oleh lawannya. Nah, kedua kemudian dia melihat itu melalui televisi kabel gitu. Nah kedua kemudian berupa aktivitas yang berasal dari bidang utama gitu ya, berupa penataan ulang konten utama menjadi narasi dan cerita baru yang kemudian dipublikasikan melalui blog gitu ya, forum ataupun situs berbagi konten. Nah, situs berbagi konten ini bisa YouTube gitu kan. Nah, yang ketiga yaitu permainan fantasi. Nah, ini masuk nih. Bagaimana di game-game itu memungkinkan si penggunanya untuk membuat bidang permainan-permainan yang otonom gitu ya, yang terbentuk menurut dia gitu kan, si timnya. Nah, kemudian saat dia sudah menyiapkan tim itu, maka kemudian di arena pertandingan dia bisa dapat bersaing satu sama lain dalam ruang permainan bersama gitu ya. Tuh. Oke. Nah, pemain olahraga fantasi ini tuh seringnya disebut istilahkan dengan penggemar ahli atau prosumer gitu ya. Dan memang awalnya itu mengikuti hal-hal kecil gitu ya, hal-hal yang spesifik dari permainan setiap hari gitu. Nah, fantasi-fantasi atau olahraga-olahraga fantasi ini selalu ada saja gitu ya di dalam permainannya itu ada teks gitu ya, pertukaran, pengiriman teks gitu ya, informasi, berita, tren, rumor, peringkat gitu ya. Belum lagi ada statistik, diskusi antar pengguna gitu ya, daftar, ada juga transaksi-transaksi perdagangan antar pemain gitu ya. Bagaimana pengolahan, penempatan posisi pemain gitu kan. Nah, bagaimana komunikasi antar manajer ke manajer, antara manajer ke si pemain. Nah, itu menjadi hal yang sangat-sangat menarik gitu ya dan merupakan kesemuanya dari tindakan komunikasi dan itu akan sangat sangat menarik jika dikaji oleh secara detail gitu. Nah, itu ya. Jadi itu yang menarik dari si pemain yang sangat-sangat hobi dalam olahraga fantasy gitu ya. Jadi kalau secara penelitian-penelitian yang muncul gitu ya, seringnya gitu ya, bahwa
Si pemain gitu, pengguna itu seolah bahwa mereka merasa memaknai tim mereka itu sebagai tim yang nyata gitu ya. Karena apa? Seolah ya karena mereka mendapatkan apa ya masalah-masalah yang seperti dirasakan oleh manajer di kehidupan nyata gitu ya di real life gitu ya seperti cedera, belum lagi ada penalti gitu kan, kartu merah dan kinerja buruk seperti yang mungkin dialami oleh pelatih pelatih sebelumnya gitu. Nah, itu juga gitu. Nah, kemudian yang lucu adalah bagaimana di konteks Amerika gitu ya, penggemar di Amerika. Jadi penggunanya itu cenderung memilih tim-tim yang bukan merupakan tim favoritnya gitu ya. Karena mereka merasa bahwa dia tidak setia dengan tim fantasi mereka gitu ya. Jadi kadang ada sebuah kontradiksi yang berdampak pada praktik penonton karena adanya konflik antara mendukung tim mereka yang sebenarnya atau kesetiaan kepada tim fantasi mereka gitu. Oke, itu yang menarik dari game yang punya genre olahraga fantasi. Nah, game ini juga berbasis lokasi gitu ya, memiliki kekhususan tempat dan geografi, dan ini juga mempengaruhi seperti apa terus permainan dan seperti apa praktik-praktik komunikasi yang berlangsung di dalamnya gitu. Nah, saya harap ini bisa menjadi salah satu apa ya tambahan ide untuk Anda bisa memperdalam ide-ide atau dapat mensintetiskan masalah-masalah komunikasi yang ada di dalam konteks game sosial yang muncul atau yang berkembang di lingkungan mobile phone. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.